Nah, oke, kita akan melanjutkan part sebelumnya di mana Chen Ping'an yang duet sama si Pisau melawan si Avatar ya, atau si Blood Buddha kemarin, musuhnya si Moxian. Dan karena memang si Pisau turun tangan secara langsung dengan bentuk manusianya, alhasil menanglah di situ Chen Ping'an. Dan singkat cerita, kabar kekalahan si Avatar ini terdengar ke telinga gurunya atau masternya si Avatar ya, yang tentunya langsung marah-marah di situ masternya dan langsung cari tahu siapa sosok yang membunuh si Avatar atau si Blood Buddha. Yang mana perkiraan masternya ini sosok Moxian yang memang diincar oleh si Avatar meskipun cukup kuat di God Realm ya, tapi diperkirakan itu tidak mampu untuk melawan si Avatar. Jadi sepertinya bukan si Moxian. Nah lalu tak lama ada satu artefak milik dia yang pecah, dan dari artefak tersebutlah si master ini tahu atau bisa merasakan aura dari si Pisau yang membunuh muridnya. Dan aura tersebut katanya saking kuatnya, kalau dia turun tangan pun secara langsung sepertinya juga bakal mati dalam sekali serang. Sehingga di situ si masternya si Avatar ini nggak jadi membalaskan dendam muridnya yang mati dan memilih untuk mencari murid yang lain saja daripada dia ikut-ikutan koit juga. Nah sebelum lanjut seperti biasa bisa like dan subscribe dulu untuk support channel ini. Bisa cek juga link deskripsi untuk traktir kopi di situ. Sorry uploadnya agak lama ya. Kita intro dulu sebentar guys. Selamat menonton dan enjoy the story. Oke, jadi balik lagi ke Moxian yang posisinya pulang ke sektenya yang bernama Eternal Sect yang ada di God Realm tentunya. Dan di situ dia melaporkan kepada masternya yang bernama Wang Zhenglin kalau dia bertemu dengan seorang expert yang menyamar di dunia immortal yang membantu dia mengatasi kultivasinya yang mandek dan bahkan membantu dia dari serangan si Avatar. Namun si masternya ini awalnya masih belum terlalu sekaget atau sekagum itu ya, karena memang dia kira saat itu ya mungkin ada seorang God Emperor lah yang menyamar di dunia immortal yang membantu si Moxian, yang posisinya memang si masternya atau Wang Zhenglin ini juga mungkin salah satu orang yang cukup kuat di God Realm, atau bisa jadi mungkin salah satu God Emperor juga. Jadi kalau dia dengar ada God Emperor yang nyamar di dunia immortal, ya tentunya nggak terlalu sekaget itu karena udah biasa. Mungkin dia sendiri juga tingkatnya God Emperor gitu ya. Namun ketika Moxian ini membawa-bawa aura pedang yang katanya sempat bikin geger juga di God Realm sebelumnya, yang mana Wang Zhenglin ini sendiri juga sebelumnya sempat merasakan juga tentang aura si Pisau ya, dan bertanya-tanya siapa yang bisa mengeluarkan aura pedang sekuat itu sampai terasa di God Realm. Nah ketika si Moxian bilang kalau aura pedang tersebut adalah milik si expert ini yang dia temui di dunia immortal ini, barulah masternya ini kaget. Apalagi setelah itu kata Moxian, si expert ini bisa jadi berasal dari dunia di atas God Realm yang turun ke dunia immortal. Jadi turun 2 tingkat dan nyamar gitu ya, dari di atas God Realm turun ke dunia immortal, berarti kan turun 2 tingkat. Sehingga Moxian berinisiatif untuk mengajak masternya ini turun ke dunia immortal untuk melihat secara langsung si expert tersebut dan mungkin bisa kenalan juga di situ. Karena kebetulan juga sebentar lagi tuh ada Secret Realm yang muncul yang dijadikan ajang perlombaan lah bisa dibilang ya, untuk anak-anak muda atau kultivator muda yang juga didatangi oleh banyak Immortal Emperor. Dan si expert ini, kata si Moxian juga nyamar datang ke situ sebagai partisipan dari klan Zhao. Yang mana kan memang di part sebelumnya acara inilah yang ditunggu-tunggu oleh kepala klan Zhao atau si Ban Qiao ya, dimana ada Secret Realm yang akan muncul dan didatangi oleh banyak Immortal Emperor. Makanya si Ban Qiao kan nuntut anak-anak muda di klan Zhao untuk menaikkan kultivasi mereka supaya bisa show off nantinya ketika acara Secret Realm tersebut. Nah jadi singkat cerita lah, di situ Chen Ping'an atau Zhao Shan ini berangkat ke acara tersebut setelah mendapatkan cukup banyak hadiah juga ya setelah membunuh si Avatar sebelumnya. Dan di acara Secret Realm tersebut seperti yang sudah dibilang sebelumnya didatangi oleh cukup banyak orang. Bahkan ada banyak Immortal Emperor juga yang menonton. Salah satunya si Immortal Emperor Yu Donglai. Lalu ada si Buzu juga yang posisinya di sini sudah beraliansi dengan buku misterius sebelumnya ya. Yang buku misterius itu kan sebelumnya berjanji untuk membuat Buzu sebagai master di organisasinya, yang namanya di sini disebutkan Pavilion of the Gods atau Pavilion Gods. Jadi si buku misterius ini mengatakan kepada Buzu kalau nanti setelah acara Secret Realm ini selesai, itu bakal ada salah satu kultivator dari organisasinya atau dari sektenya Pavilion Gods tadi, yang mana berasal dari God Realm akan turun ke dunia immortal untuk istilahnya menjemput si Buzu sebagai masternya kan, Young masternya. Nah saat itulah katanya si Buzu ini bisa memerintahkan kultivator tersebut sesukanya sebagai seorang Young masternya. Mau dia nyuruh untuk bunuh si Zhao Shan, musuh bebuyutannya ya, atau bahkan nyuruh untuk bunuh si Immortal Emperor pun juga gampang katanya. Karena kan memang kultivatornya ini datang dari God Realm, turun ke dunia immortal.
Nah, singkat cerita, akhirnya terbukalah Secret Realm-nya yang menjadi tempat turnamen para anak-anak muda ini, termasuk Chen Bingan atau Shi Zhaoshan juga ikut, yang dibagi menjadi 3 tahap katanya. Di mana tahap yang pertama ini ada yang namanya Gravitational Hill, di mana ada seperti sebuah bukit gitu, yang semakin jauh atau semakin naik ke puncaknya, itu gravitasinya semakin tinggi. Dan mereka ini seperti disuruh cepet-cepetan naik ke puncak gitu lah ya. Nah, lalu si Chen Bingan itu sebenarnya juga bisa langsung menggunakan kekuatan Heaven and Earth miliknya, atau yang sebenarnya Dao Pattern ya, untuk membuat kakinya kuat langsung hibrid lari ke puncak. Sebenarnya dia itu bisa katanya, tapi posisinya dia ini masih belum terbiasa dengan medan di situ, dimana memang jalannya ini cukup sempit dan di samping-sampingnya juga ada jurang. Apalagi Chen kan masih belum sepenuhnya bisa menguasai Heaven and Earth miliknya tersebut. Takutnya nanti kan bisa-bisa kepleset terus hilang gitu ya. Sehingga dia memutuskan untuk jalan pelan-pelan aja dulu sambil membiasakan diri dengan medannya juga. Yang kalau kata pepatah Cina kan alon-alon asal kelakon. Dan di situ ada juga si Yan Ge, muridnya si Mokshan, yang rupanya ikut juga di turnamen tersebut menghampiri si Zhaoshan atau Chen Bingan. Karena mungkin dia ini disuruh ikut sama gurunya supaya bisa dekat-dekat dengan Zhaoshan. Karena di situ Yan Ge pun juga nggak buru-buru ternyata, tidak berusaha untuk memenangkan turnamennya, tapi malah ikut menyantuikan diri sama si Zhaoshan, sama-sama alon-alon asal kelakon. Yang hasil ini membuat orang-orang yang menonton agak-agak meremehkan si Zhaoshan ya, karena si Zhao Buzu yang sama-sama dari klan Zhao itu posisinya berbanding terbalik, di mana Buzu ini ada di paling depan, memimpin tahap pertama saat itu. Nah, sehingga Immortal Emperor Bai Yuan, yang dimana mungkin kalian ingat sebelumnya kan Buzu ini ditawari oleh muridnya Immortal Emperor Bai Yuan ya, yang bernama Liu Ruping, dan si cowok yang nggak tahu namanya kemarin ya, untuk dikenalkan ke gurunya, siapa tahu Buzu ini diangkat jadi murid. Nah, di sini rupanya itu terjadi beneran dan sudah diangkat murid sama Immortal Emperor Bai Yuan. Nah, hasil di situ ketawa-ketawa lah ya, agak-agak sombong si Immortal Emperor Bai Yuan ini karena muridnya bisa nomor 1 di turnamen tersebut. Meskipun saat itu si Dugu yang ada di sampingnya dalam hati kayak ya udahlah ya, mungkin Bai Yuan ini nggak tahu kalau si Buzu itu musuhnya si senior atau Chen Bingan. Kalau tahu ya nggak mungkin diangkat jadi murid. Nah, sedangkan di sampingnya lagi ada si Immortal Emperor Yi Chen yang ternyata cukup terganggu dengan kesombongan Bai Yuan tersebut. Jadi dia dalam hati tuh mikir gimana caranya nampol si doi, bikin alasan gimana gitu ya, supaya bisa nampol si doi. Itu yang dia pikirkan saat itu. Nah, lalu di sisi lain, Immortal Emperor Yu Donglai yang melihat si Zhaoshan atau Senior Chen ini didampingi oleh Yan Ge, yang dimana Donglai ini posisinya rupanya sudah tahu kalau Yan Ge ini berasal dari God Realm. Karena sebelumnya itu dia didatangi oleh Mokshan dan Yan Ge untuk minta tolong kepada dia supaya Yan Ge ini bisa masuk ke turnamen. Jadi sebelum Yan Ge ini ikut turnamen, dia ini datang ke Yu Donglai dulu untuk minta ikut gitu ya, alias daftar lah intinya. Dan saat itu si Donglai cuma mikir mungkin ada sesuatu yang harus mereka lakukan di turnamen tersebut. Atau mungkin ya cuma buat seneng-seneng doang lah ya. Secara kan dia ini makhluk dari God Realm, ngapain ikutan turnamen di dunia immortal? Karena nggak selevel. Nah, tapi Donglai nggak mikir kalau rupanya itu ada hubungannya sama si Senior Chen. Makhluk dari God Realm itu mengikuti Senior Chen. Nah, sehingga pandangan Donglai terhadap Senior Chen ini makin naik lagi. Karena rupanya bahkan Senior Chen ini diikuti atau dihormati sama makhluk dari God Realm. Alhasil kan tingkatnya berarti di atas God Realm. Nah, singkat cerita, tiba-tiba Chen memutuskan untuk memakai Dao Pattern-nya atau kekuatan Heaven and Earth miliknya untuk berlari sekencang mungkin menuju ke puncak. Nggak tahu ini kenapa tiba-tiba gitu ya. Dan tentunya dengan cukup mudah juga diikuti sama si Yan Ge yang tetap ngekor ngikutin Chen Bingan dari belakang di nomor 2. Dan sempat juga di situ Chen nyerempet si Buzu sampai Buzu ini jatuh dan dibuat makin kesal lagi sama si Zhaoshan. Lalu di sisi lain si Mokshan yang saat itu datang juga sama masternya untuk melihat secara langsung seperti yang diceritakan oleh Mokshan ya. Masternya ini langsung kaget ketika melihat si Zhaoshan bisa memakai Dao Pattern dengan cukup leluasa. Dan kata si masternya ini tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa memanipulasi kekuatan Dao dengan gampang seperti itu. Sehingga sampai sini si masternya ini atau Wang Chenlin ini yakin lah ya kalau memang Zhaoshan itu memang seorang expert yang menyamar di dunia immortal. Dan sejak saat itu dia juga mulai mempersiapkan diri. Karena kalau seorang expert sekuat itu menyamar di dunia immortal, itu pasti ada sesuatu yang dia rencanakan. Dan karena Mokshan sebelumnya sudah terlanjur bertemu atau terlanjur berinteraksi dengan si expert ini, artinya mereka secara tidak langsung sudah menjadi bidaknya si expert tersebut dan masuk ke dalam rencana yang dia buat. Jadi kalaupun mereka mau menjauhkan diri lagi, katanya ya sudah terlanjur lah. Mungkin mereka ini sudah dijadikan bidak sama si senior atau si Zhaoshan.
Jadi mana kebetulan sesaat setelah itu masternya si Moxian ini, Wang Chenlin ini juga merasakan ada aura milik kultivator dari Gatrem yang mau datang ke dunia immortal. Jadi ada seorang kultivator yang mau turun. Yang mana mereka ini masih belum tahu apakah si kultivator ini musuh atau teman. Datang dengan damai atau mau merusuh gitu ya. Mereka ini masih belum tahu. Jadi Wang Chenlin pun juga bersiap-siap lah untuk menghadapi kultivator ini, dimana mungkin memang kedatangannya ke dunia immortal ini sudah direncanakan oleh si expert atau si Chen Ping'an supaya bisa menghandle kultivator yang mau datang ini. Mungkin fungsinya memang seperti itu ya. Jadi mereka siap-siap sambil terus mengamati situasi. Nah, tapi di sisi lain, di situ Chen Ping'an atau Xiao Shan sudah sampai duluan ke tempat tahap kedua, di mana di tahap kedua ini dia harus melawan banyak sekali beast atau monster dalam keadaan berserk atau monsternya ini ngamuk. Dan beastnya pun macam-macam, ada singa emas yang mirip sama yang dilawan Chen di Battle Pool kemarin, ada juga gorila segala macam, banyak pokoknya. Dan ketika salah satunya itu dibunuh sama Chen Ping'an, Chen itu mendapatkan bonus level dari sistemnya. Jadi skillnya ini bisa naik level ketika membunuh salah satu beast. Sehingga di situ totalitas lah Chen Ping'an ini membantai semua beastnya tanpa menyisakan satupun untuk rombongan orang-orang yang tak lama setelah itu akhirnya sampai juga ke tahap kedua. Termasuk si Buzu yang akhirnya juga sampai, dan setelah melihat si Chen atau Xiao Shan yang memporak-porandakan tahap kedua sendirian, di situ si Buzu mulai tidak tahan untuk segera membunuh si Xiao Shan ini. Makin lama makin bikin dia kesal. Tapi di situ dia masih ditahan-tahan sama si buku misterius miliknya, karena katanya kan sebentar lagi kultivator dari Gatrem yang bisa dia perintah-perintah itu sebentar lagi akan datang. Jadi tunggu aja bentar gitu ya, sampai si kultivator ini datang. Nah, sampai akhirnya singkat cerita semua tahap di turnamen tersebut sudah diselesaikan oleh Chen Ping'an, dan Chen keluar dari Secret Realm di posisi pertama, dan portal keluarnya itu langsung ke tempat para Immortal Emperor. Nah, lalu di situ Chen melihat ada Immortal Emperor Yu Donglai, yang mana Chen di sini sudah tahu dari cerita si Dugu sebelumnya ya, kalau Donglai itu ngefans banget sama dia. Jadi kan artinya Yu Donglai ini memang sudah tahu identitas asli di balik Xiao Shan ini. Sehingga Chen di situ langsung buru-buru membuat isyarat kepada Yu Donglai untuk tidak membuka identitas aslinya di situ. Udah pura-pura aja pokoknya nggak kenal sama si Xiao Shan, karena masih ada misi yang belum terselesaikan ya. Dan Donglai sendiri untungnya juga paham dengan isyarat dari Chen Ping'an dan menyapa Chen sebagai anak muda dari keluarga Zhao. Lalu setelah kemenangan Xiao Shan ini, kepala klan Zhao atau si Ban Qiao langsung dengan bangganya mengumumkan kalau Xiao Shan adalah calon kepala klan Zhao. Jadi udah diakui lah dan dideklar di situ kalau Xiao Shan memang penerus keluarga Zhao. Nah, sehingga misi Chen pun juga sudah selesai, karena kalau kalian ingat misi Chen itu awalnya membuat Xiao Shan yang awalnya kultivasinya hancur bisa meraih mimpinya sebagai penerus klan Zhao. Dan karena di situ dia sudah dideklar secara langsung oleh si Ban Qiao kalau Xiao Shan itu memang penerus keluarga Zhao, maka otomatis misi Chen Ping'an pun juga sudah terselesaikan dengan baik. Dan seperti biasa hadiah dari sistemnya bisa dia dapat nanti ketika dia sendirian tidak banyak orang. Nah, lalu gimana Pak yang katanya ada makhluk Gatrem yang mau datang tadi? Nah, barulah tak lama setelah itu muncul makhluk dari Gatrem atau kultivator dari Gatrem yang memang kerasa dari auranya itu memang kuat ya, sehingga membuat para penonton di situ juga sangat terkejut, sangat ketakutan. Karena kenapa ada kultivator dari Gatrem turun ke dunia immortal? Ngapain? Dan setelah itu si Buzu yang menyadari bahwa kultivator yang dimaksud sama si buku misterius tadi sudah datang, di situ dia langsung memperkenalkan diri kepada si kultivator kalau dia adalah Young Master yang dia cari. Dan si kultivator tadi pun yang bernama Zatian juga langsung menghampiri Buzu karena mungkin memang merasakan aura dari bukunya yang dia panggil dengan sebutan Mysterious Scripture. Yang katanya memang si Buzu ini adalah Young Master yang dipilih oleh Mysterious Scripture tersebut atau si buku misterius tersebut. Nah, setelah kedatangan Zatian atau kultivator dari Gatrem ini, tanpa babi bu, Buzu langsung memerintahkan Zatian untuk membunuh si Xiao Shan. Langsung dia tunjuk di situ ya, si Xiao Shan supaya dibunuh sama si Zatian. Jadi belak-belakan di depan banyak orang, bahkan di depan banyak Immortal Emperor sekalipun. Tapi kan di saat yang sama para Immortal Emperor ini nggak ada satupun yang berani melawan kultivator dari Gatrem. Dan Immortal Emperor yang memang kenal dengan Chen pun kayak si Yi Chen atau si Dugu juga tidak berani melakukan apa-apa karena mereka kira si senior Chen ini bisa menghadapi atau bahkan mungkin memang punya rencana sendiri untuk melawan si kultivator tersebut. Jadi pada takut semua kalau mereka bertindak gegabah mungkin bisa merusak rencana si senior. Padahal di saat yang sama Chen sendiri ini juga bingung, rupanya si Buzu ini minta bantuan sama kultivator dari Gatrem. Tidak disangka-sangka gitu ya, rupanya punya channelan atau punya koneksi dari Gatrem. Dan sebenarnya Chen juga bisa teleport ke dunia mortal atau teleport ke rumahnya gitu ya, atau kemana gitu. Tapi takutnya nanti si kultivator dari Gatrem ini bisa ngikutin juga.
Apalagi di situ kan Chen anggapannya tidak ada yang bisa melindungi dia. Karena kan sistem sendiri sebelumnya juga sudah bilang kalau nanti Chen ini diincar sama kultivator dari Gatrem, bisa jadi artefaknya tidak bisa melindungi dia. Karena kekuatan mereka ini masih tersegel, belum bisa dikeluarkan secara maksimal. Jadi bingung lah di situ si Chen Ping'an sambil toleh-toleh ke kanan dan ke kiri. Sampai Chen ini akhirnya sejenak melihat ke arah Moxian dan masternya tadi, atau Wang Chenlin tadi, yang sebenarnya cuma sekian detik doang lah yang ngeliriknya itu. Tapi itu disalahartikan sama mereka berdua, kalau mungkin itu adalah isyarat dari senior untuk mereka turun tangan membereskan kultivator yang baru datang tadi, atau Zatian bawahannya si Buzu tadi. Bersamaan juga saat itu, si Zatian juga melancarkan serangan ke arah Chen Ping'an, sehingga langsung ditangkis sama Wang Chenlin dan juga Moxian bersamaan melindungi senior Chen. Dan rupanya bawahan si Buzu atau Zatian tadi itu sangat terkejut ketika melihat ada Wang Chenlin yang merupakan ancestor dari Eternal Sect atau masternya si Moxian ini ada di dunia immortal. Dan sepertinya memang Chenlin ini merupakan salah satu orang yang kuat lah di Gatrem ya, dan tidak bisa disinggung sembarangan bahkan oleh si Zatian sekalipun. Sehingga si Zatian pun juga menyarankan kepada Buzu untuk membiarkan dulu musuhnya tadi atau si Zhoushan tadi untuk lepas kala itu, karena masih dalam perlindungan Wang Chenlin yang tidak bisa mereka lawan sembarangan. Dan singkatnya Zatian memberikan kompensasi berupa sekian spiritual stone ya, atau semacam uang lah, dan juga sebuah artefak yang semuanya disimpan dalam sebuah cincin penyimpanan. Lalu pamitlah pergi membawa Buzu ke Gatrem. Nah, kemudian kompensasi yang tadi diterima itu diberikan oleh Chenlin kepada Zhoushan. Sekalian di situ Chenlin ini minta waktunya si Zhoushan untuk bicara secara pribadi. Dimana di saat yang sama bersamaan juga ditunjukkan si Zatian yang setelah sampai ke Gatrem itu agak-agak kesal karena rupanya artefak yang dia berikan tadi sebagai kompensasi tadi itu ternyata cukup berharga. Karena dia punya jiwa atau bisa ngomong gitu ya, seperti si pisau yang intinya artefak kuat lah. Sehingga dia kemudian bergegas meminta bantuan kepada master sektenya bahwa mereka kehilangan artefak yang tingkatnya itu disebut pseudo god. Jadi hampir setingkat god atau setingkat dewa. Dan langsung di situ dilacak sama si masternya. Dan rupanya si artefak tadi itu kondisinya lagi dimain-mainin sama si pisau. Sehingga dia teriak-teriak minta tolong sama sek masternya supaya segera dijemput lah intinya atau diselamatkan. Karena katanya dia dikelilingi sama artefak yang tingkat kekuatannya itu ribuan kali lebih kuat daripada tingkat god. Sedangkan si artefak sendiri nih masih pseudo god doang atau hampir di tingkat god. Dikelilingi sama artefak yang katanya ribuan kali lebih kuat daripada tingkat god artefak. Dan bukan main-main, ketika si artefak teriak-teriak minta tolong ini, dia langsung diselepet sama si pisau dan langsung koet di situ. Cuma sisa bentuk fisiknya doang yang bentuknya itu seperti sebuah belati atau dagger lah ya. Nah tapi di situ udah nggak punya soul lagi atau nggak punya jiwa lagi seperti sebelumnya. Nah, kemudian setelah itu si pisau pun juga langsung bisa memutus koneksi dari Sekmaster ini yang ngintip lewat portal ini. Dan Sekmasternya pun langsung panik ketakutan karena sudah merasa menantang orang yang seharusnya tidak boleh ditantang sama sekali. Bahkan saking kuatnya, kata Sekmasternya, mungkin si rambut merah atau si pisau dapur tadi itu bisa meratakan Pavilion Guards atau organisasi mereka ini ya, dengan sekali pukulan saja langsung rata katanya. Sehingga buru-buru tuh mereka langsung mencari lokasi untuk memindahkan organisasi mereka ke tempat lain. Dan di sisi lain si Buzu sendiri yang sempat tadi melihat ada seorang makhluk rambut merah yang tidak dia kenal itu siapa dan ada di pihaknya Zhoushan, di situ langsung menyadari kalau mungkin saja si Zhoushan selama ini sudah bukan Zhoushan yang dia kenal, tapi melainkan orang lain yang sangat kuat yang memakai identitasnya si Zhoushan. Karena dia rasa tidak mungkin si Zhoushan yang asli itu bisa melakukan hal seperti itu, apalagi punya bawahan yang kuat seperti itu. Tapi intinya sampai situ kan dia sudah terlanjur menyinggung atau menantang lah ya secara tidak langsung si senior ini yang bahkan ditakuti oleh Sekmaster dari Pavilion Guards-nya. Jadi si Buzu pun juga bingung gimana nasib dia nantinya, karena sepertinya Pavilion Guards ini juga umurnya nggak bertahan lama karena sudah menyinggung seseorang yang kuat dan mungkin saja bisa hancur lebur sewaktu-waktu. Nah sampai kemudian kita berpindah ke sisi lain di mana Zhoushan atau Chen Ping'an diajak ngobrol sama Chenling dan juga Immortal Emperor Yudonglai. Yang mana mereka ini ya seperti biasa lah ya, memperkenalkan diri, terima kasih segala macam, mendekatkan diri lah sama si Zhoushan atau si senior ini. Dan menariknya di situ tidak dirasa aneh sama sekali oleh Chen Ping'an. Karena yang Chen pikirkan saat itu, mungkin Yudonglai ini hormat sama dia karena kenal dari si Suyi. Sedangkan si Wang Chenlin ini kenal dari si Moxian yang sempat dia selamatkan. Jadi Chen di situ nggak ada pikiran yang aneh sama sekali. Lalu di situ Wang Chenlin juga kenalan sama Yudonglai karena meskipun cuma Immortal Emperor doang, tapi kan Donglai ini temennya si senior.
Jadi dia anggap Yu Donglai ini seseorang yang penting lah, yang harus dibuat hubungan baik sesama bawahan senior Chen. Nah, jadi gitu intinya, singkat cerita Chen ini kemudian memberikan keduanya undangan pernikahan yang dilaksanakan beberapa hari lagi. Dan di sini kita langsung skip lagi, di mana Chen menerima hadiah dari sistemnya karena sudah menjalankan misinya berupa naik tingkat kultivasi segala macam seperti biasanya. Lalu setelah itu skip lagi ke acara pernikahan bersama dengan Bos Duan, yang disitu tentunya didatangi oleh cukup banyak orang. Bahkan si Heavenly Appreciator sebelumnya pun juga datang bersama dengan Elder Ying dan juga kakek Shenbao. Yang menariknya kakek Shenbao di sini sepertinya ingatannya sudah balik ya, dan cukup akrab rupanya dengan Heavenly Appreciator dan juga Elder Ying. Lalu ada juga artefak-artefak milik Chen Ping'an yang bisa berubah jadi manusia, seperti si pisau, terus si pohon persik, lalu si pedang juga datang berpakaian cukup rapi. Ya mungkin ini mengingatkan kalian dengan scene flashback awal-awal dulu ya, ketika Chen nikah dengan Bos Duan di dunia modern, dan itu didatangi juga oleh artefak-artefak milik dia. Ada si pisau dan juga pohon persik saat itu. Yang sampai sini masih menjadi sebuah misteri gimana kehidupan Chen Ping'an ketika di dunia modern itu berlangsung. Apakah dia berkali-kali reinkarnasi atau gimana ya, masih belum dijelaskan di sini. Nah lalu datang juga para kakek-kakek, si Chenglin, Mokshan, Yu Donglai, bahkan si kakek Murong pun datang juga, dan mereka semuanya pada terkejut masing-masing dengan tamu-tamu yang datang di situ karena tidak ada satupun yang orang biasa-biasa aja. Terutama si Chenglin ini ya, meskipun dia ini ancestor dari sebuah sekte di God Realm, dia ini malah ngelihat kultivasinya si pisau dapur. Alhasil di situ dia sempat kena mental dan berpikir sepertinya dia tidak mungkin bisa sampai ke tahap kultivasi seperti si pisau dapur tersebut karena memang terlalu tinggi. Dan intinya tamu-tamu yang datang itu pada kaget semua karena orang-orang yang datang pada kuat-kuat semua ya. Sehingga si kakek Shenbao tadi yang sadar banyak kultivator junior di situ yang takut dengan kultivasi orang-orang kuat di sana, dia setidaknya menyuruh temannya si Elder Ying untuk menekan auranya supaya tidak menakuti para junior di situ. Nah, namun Elder Ying ini justru memberikan kultivasinya kepada para junior di situ. Seperti misalnya ada kakek Murong, terus Murongsu dan beberapa mortal yang lain ya datang ya. Itu dikasih sesuatu seperti cahaya-cahaya gitu ke makanannya, dan kata si Elder Ying, besok mereka bisa jadi immortal. Jadi cuma satu malam bisa jadi immortal, gitu katanya. Karena sebagai hadiah, karena rupanya dulu Elder Ying ini dibantu sama senior Chen Ping'an dalam hal kultivasinya juga. Jadi dulu sebelum Chen hilang ingatan, dia ngebantu si Elder Ying ini memperbaiki teknik-tekniknya gitulah ya. Nah singkat cerita setelah pesta pernikahannya selesai, di sini ada sedikit intermezzo yang cukup seru ya, dimana muncul Nona Wooden Sword kembali menantang si pisau dapur untuk sparring di situ di acara kondangannya orang. Dan di situ ada juga ditunjukkan bentuk manusianya si ayam atau si Phoenix yang menurutku cukup keren ya. Lalu ada bentuk manusianya si sapu yang rupanya laki-laki, dan juga tekoteh yang sebelumnya dipakai oleh Chen Ping'an yang rupanya adalah artefak perempuan. Dan mereka ini semua kabur dari situ meninggalkan si pisau dapur mengurus si Nona Wooden Sword sendirian. Dan oke, mungkin kita sudahi sampai sini dulu ya. Karena suaraku masih belum pulih jadi susah di sini ngomong ini, ngotot banget gue. Dan sebelum kalian bisa like dan subscribe untuk support channel ini, bisa cek juga link description untuk traktir kopi di situ. Semoga video ini menghibur waktu luang kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yuk.